Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas TPS UTBK tahun 2020 bagian pemahaman kuantitatif. Jumlah soalnya pada tahun 2020 ini untuk pemahaman kuantitatif ada sebanyak 20 soal. Saya akan bahas menjadi 4 video. Jadi untuk video yang pertama ini bagian 1 5 soal. Jadi masing-masing 5 soal ya, supaya tidak jenuh juga. Oke, baik, kita cek untuk soal nomor 1. Pertanyaannya seperti ini ya. Kalau pemahaman kuantitatif jadi berkaitan dengan nilai-nilai secara matematis atau angka-angka. Nah, ini tinggal dicari saja ya. Kita cek pilihan jawaban yang tersedia. Tapi ingat, di sini kan selama ujian tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, jadi harus ada teknik tertentu dalam mengerjakannya supaya bisa lebih cepat, ya. Oke, kita langsung pembahasan di sini. Saya tulis ulang dulu soalnya. Nah, lihat di sini saya manipulasi, ya. Kedua ruas baik pembilang ataupun penyebut sama-sama dibagi 1,011. Ini pun sama. Ini tidak mengubah nilai secara matematis. Ini hanya bentuk manipulasi saja. Nah, sehingga ini jadi pembilang, ini jadi penyebut. Maka setelah ini dibagikan ini mudah ya, 5 bagi 1. Nih, artinya atau 5,055 bagi 1,011 ya 5. Demikian pula yang bawah ini, 2. Nah, kalau 5/2 mudah kan? Mudah, tinggal langsung didapat 2,5. Karena pilihannya dalam bentuk desimal. Sehingga jawabannya berarti pilihan yang D. Mudah bukan? Sip. Lanjut nomor 2. Mobil Van Matthew diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia mengisi tambahan 6 galon bensin. Jika tangki bensinnya masih kurang 4 galon dari kapasitasnya, berapa persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Nah, di sini tersedia pilihan jawabannya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Tahap awal kita harus tuliskan dulu kapasitas totalnya dari tangki bensin tersebut berapa. Nih, pada saat awal di sini kan ada disebutkan 10, kemudian tambahan 6, kemudian masih kurang 4 galon, maka totalnya kapasitasnya ada 20 galon. Yaitu 10 tambah 6 tambah 4. Nah, ini kan tadi sebelum ya. Kemudian ini tambahannya. Lalu yang dicari berapa persen kapasitas total ketika berhenti. Maka saat berhenti si mobil ini sudah terisi 10 galon. Berarti persentasenya adalah 10 dari total ini, yaitu 10/20, karena dinyatakan dalam persentase berarti kalikan 100%. Atau ini 1/2 kali 100, sama saja 50%. Mudah? Oke, berarti jawabannya yaitu pilihan yang C. Sip, berikutnya. Nomor 3. Ini soalnya. Gaji Dre tahun lalu sebesar 500 juta. Nah, ini setahun ya. Berapa gaji ia tahun ini? Nah, gaji di sini ada pernyataan 1. Gaji Dre tahun ini meningkat 20% dibanding gaji tahun lalu. Terus pernyataan 2, jika Dre mendapatkan tambahan sebesar 100 juta tahun ini, gajinya meningkat 40% dibanding tahun lalu. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau kita perhatikan dari pilihan jawaban yang tersedia, maksudnya adalah untuk menjawab pertanyaan di soal ini, apakah cukup dengan pernyataan 1, atau harus dengan pernyataan 2, atau dua-duanya, atau 2 saja gitu ya. Pokoknya sesuai dengan pilihan yang tersedia di sini. Yuk kita cek pembahasannya. Nah, karena ada 2 pernyataan, kita bahas pernyataan pertama dulu. Nah, berdasarkan pernyataan pertama ini yang dimaksud, nah, tambahan gajinya yaitu 20% dari gaji dia, 500 juta per tahun. Berarti sebesar 100 juta. Sehingga kalau pertanyaannya gaji ia tahun ini,
Artinya si gaji awal dia ditambah dengan tambahannya 100 juta. Maka totalnya jadi 600 juta. So, dengan pertanyaan berapa gaji ia tahun ini, hanya dengan pernyataan satu saja sudah bisa terjawab. Tapi kita cek dulu untuk pernyataan kedua. Ya, pernyataan kedua apakah bisa menjawab juga atau tidak? Sekarang kita cek berdasarkan pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua itu, jika Dre mendapatkan tambahan 100 juta tahun ini, gajinya meningkat 40% dibanding tahun lalu. Oke, berarti kita tuliskan dulu peningkatan gaji. Berapa? Ini kalau ini persennya. Nah, kalau secara nominalnya berapa? Kita misalkan X. Ya. Terus, nah ini kan 40% itu diperoleh dari X ya, peningkatannya ditambah dengan 100 juta, kan ini tambahannya, dibagi dengan gaji dia tahun lalu. Nah, maka dari sini kan X-nya bisa dihitung ya. Cara menghitungnya ya ini 40% kali 500 kemudian dikurangi dengan 100 sehingga tambahannya adalah 100 juta. Nah, kalau diketahui tambahannya 100 juta dan tahun lalu sudah diketahui 500 juta, maka gaji tahun ini yaitu 500 tambah 100 juta. Jadi, berarti gaji tahun ini adalah 600 juta. Jadi bisa terjawab dengan pernyataan nomor 2. Ya, sehingga pernyataan pilihan mana yang benar? Kita cek yang A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, ini salah. Buktinya bisa menjawab ya, 2 saja. Ini masing-masing bisa menjawab. Kemudian B. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Nah, yang salahnya di sini. Pokoknya yang ada kata-kata tidaknya pasti salah. Begitu pula yang C nih, ada kata tidaknya. Yang D, nah ini boleh simpan dulu. Kalau yang E, nah ada kata tidaknya nih. Nah, berarti yang benar yaitu D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya D. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang lanjut nomor 4. Pertanyaannya, pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Nah, ini harus benar-benar paham ya untuk pertanyaannya. Nah, ini jawabannya dalam bentuk persentase. Silahkan jika mau mencoba dulu. Jika sudah, boleh kita cocokkan jawabannya dengan pembahasan yang ada di sini. Nah, kita awali dengan awal triwulan. Awal triwulan anggaplah ada sebanyak 100%. Kemudian untuk triwulan terakhir kan disebutkan di sini meningkat sebesar 15%. Berarti kalau meningkat ada tambahan 15% dari awal ini. Sehingga kalau kita tuliskan tambahannya yaitu 15% dari 100%. Berarti 15% ya. Maka total di triwulan terakhir yaitu 15% dari tambahannya ditambah dengan awal sama dengan 115. Nah, ini simpan di sini. Sebetulnya mau langsung ini tambah ini juga boleh. Cuman di sini saya tuliskan secara rinci supaya teman-teman yang masih bingung mudah-mudahan bisa lebih mengerti, gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada triwulan berikutnya, yaitu triwulan saat ini. Ya, nambahnya sama nih, sebesar 15% juga. Nah, 15% ini dari 115. Berarti tambahannya 15% kali 115% yaitu 17,5%. Berarti totalnya adalah, nah ini 17,5% tambah yang ini 115%. Jadi 132,25%. Yang dicari adalah berapa persen pendapatannya meningkat ya. Nih, persen pendapatannya meningkat. Maka peningkatan persentase pendapatan
yaitu ya selisihnya akhir atau yang saat ini dikurangi yang awal, yaitu 132,25% dikurangi 100%. Maka peningkatannya sebesar 32,25%. Ada jawabannya, yaitu pilihan yang D. Paham? Oke. Selanjutnya, nomor 5. Nah, ini nomor terakhir untuk bagian satu ini. Soalnya yaitu PT Burbuja menganalisis harga rumah di sekitar Bogor yang selama 6 bulan ini belum ada pembangunan baru. Kliennya ingin mengetahui apakah persen perubahan harga rata-rata kondominium di Bogor selama 6 bulan sebelumnya melebihi perubahan yang terjadi pada harga rumah di Tangerang Selatan pada periode yang sama. Pernyataan pertama, harga rata-rata kondominium di Bogor turun dari 8 miliar ke 6,5 miliar pada 6 bulan sebelumnya. Kemudian pernyataan nomor 2, 6 bulan yang lalu kondominium Bogor terjual dengan harga rata-rata 5,2 juta per meter persegi. Nah, bentuk pilihan jawabannya seperti ini. Apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab, ataukah pernyataan 2 saja, ataukah harus dua-duanya untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini? Ya, baik, kita cek ke pembahasannya. Nah, karena yang dicari itu adalah persen perubahan harga rata-rata kondominium di Bogor selama 6 bulan itu melebihi perubahan yang terjadi di Tangerang ataukah tidak, gitu ya. Kita cek nih. Untuk pernyataan pertama, harga rata-rata kondominium ini kan diketahui. Nih. Maka persen perubahan rata-rata di Bogor juga dapat diketahui, ya, karena otomatis kan rata-ratanya diketahui, ya otomatis persentasenya juga dapat diketahui. Sehingga pernyataan 1 ya jelas akan menjawab pertanyaan ini. Jadi ini tidak perlu dicari nilai matematiknya berapa, ya cukup analisisnya seperti ini, karena kan ditanyakan jawabannya juga tidak dalam bentuk angka akhirnya. Selanjutnya, pernyataan kedua. Nah, berdasarkan pernyataan kedua ini, harga rata-rata per meter persegi di Bogor diketahui, yaitu ini 5,2 juta. Maka, berdasarkan harga rata-rata tiap meter perseginya, nah otomatis kan kalau luas tanahnya itu tetap, maka persen perubahan totalnya juga dapat diketahui. Sehingga pernyataan kedua dapat menjawab pertanyaan, berarti 1 dan 2 masing-masing dapat menjawab, ya, cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka kalau yang A nih ada kata tidaknya, ini jelas salah. Kalau yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup, berarti salah, ya, karena ada kata tidaknya. Kalau yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 tidak cukup, berarti salah. Yang D, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Oke, benar. Kalau yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Nah, ini jelas salah. Sehingga yang sesuai yaitu jawabannya pilihan yang D. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Sip. Untuk bagian satu ini saya bahas cukup 5 soal dulu. Selanjutnya jika mau melanjutkan silahkan cek video pada bagian kedua, ketiga, dan keempat. Pada video kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan selamat belajar. Selamat berjuang di UTBK 2021. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.